الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ومولانا محمد وآله. Kita awali terlebih dahulu kajian menjelang berbuka puasa sore hari ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih membahas kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim karya Ibnu Jama'ah rahimahullah. Masih bab yang kedua yang membahas tentang kewajiban seorang alim atau seorang guru memiliki adab-adab terhadap dirinya, terhadap murid-muridnya dan juga majelis-majelisnya. Nah, yang berkaitan dengan adab seorang guru terhadap dirinya ada 12 bagian. Sore hari ini kita akan mengkaji bagian yang keempat. Sebelum ke yang keempat, yang pertama, seorang alim, karena antum nanti akan menjadi seorang alim insyaallah. Yang sekarang menjadi santri insyaallah besok akan menjadi guru. Yang pertama yang harus dimiliki oleh seorang guru atau seorang alim adalah senantiasa merasa dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sendirinya atau bersama-samanya itu tidak ada bedanya. Seorang alim itu mau sendirian, mau orang banyak, mau pagi, siang, sore, malam, itu tidak ada bedanya. Dia merasa selalu dalam pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, seorang alim atau seorang guru harus menjaga ilmunya dari segala ucapan maupun perbuatan yang bertentangan dengan ilmunya. Sampai kata Ibnu Jama'ah, kalau memang dia benar-benar alim, dia tidak akan mendatangi murid-muridnya, melainkan muridnya yang datang kepadanya. Karena ilmu itu agar didatangi bukan mendatangi. Sampai segitunya. Kemudian yang ketiga, seorang alim harus memiliki sikap zuhud, tidak bergantung dengan dunia. Tujuan utama dia belajar, tujuan utama dia mengajar bukan ingin mencari segala sesuatu yang berkaitan dengan dunia, tetapi tujuannya adalah karena li'la'i kalimatillah, semata-mata hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemudian ada misalnya seorang alim, seorang guru kok kaya, ditakdirkan oleh Allah, dia punya uang banyak, ya memang itu sudah merupakan anugerah dari Allah. Tapi biasanya begitu. Orang itu kadang kalau diberi oleh Allah ilmu, biasanya dunia itu akan mengikutinya, dunia itu akan menyertainya. Nah, urusannya adalah mau atau tidak. Ada yang mau, ada yang tidak. Ada yang mau dalam arti dunianya itu digunakan untuk berdakwah di jalan Allah. Nah, ini bagus, karena ini sudah menjadi sunnatullah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Orang yang punya ilmu itu akan diangkat derajatnya oleh Allah. Salah satu di antaranya adalah Allah akan memudahkan urusan-urusan duniawiyahnya. Kalau orang lain itu susah mencari sesuap nasi, maka orang yang memiliki ilmu itu akan dimudahkan kalau hanya untuk mencari sesuap nasi. Walaupun ada sebagian orang alim yang tidak mau harta, tidak mau dunia, itu hak-hak mereka. Tapi kalau kita melihat betapa besar manfaat dunia untuk kepentingan agama, maka sikap zuhud itu tidak berarti meninggalkan dunia, tapi menjadikan dunia sebagai wasilah, sebagai perantara untuk menggapai akhirat sebanyak-banyaknya. Nah, kemudian yang keempat, halaman 103. Saya berharap antum punya kitab Tadhkiratus Sami' ya. Halaman 103. Ar-rabi'u, bagian yang keempat.
Adab seorang alim terhadap dirinya adalah ayyunazziha ilmahu, hendaknya dia membersihkan ilmunya, an ja'lihi, dari menjadikan ilmu tersebut sulaman, sebagai tangga, sebagai perantara, yutawassalu bihi, yang dengan tangga itu, dengan ilmu itu dia memperoleh ilal a'radid dunyawiyah, untuk mencari keuntungan yang bersifat duniawiyah. Ini termasuk sifat yang tercela. Hendaknya seorang alim, seorang guru atau seorang yang berilmu membersihkan dirinya, juga membersihkan ilmunya. Harus ditata niatnya. Kapan mulainya? Ya sejak belajar, sejak di pesantren, sejak sekolah, sejak kuliah, dibersihkan hatinya. Jangan sampai niatnya belajar, niatnya sekolah, niatnya kuliah, tujuannya apa? Biar nanti dapat kerja, dia diterima di perusahaan yang bonafit. Pasti gagal itu. Betapa banyak mahasiswa-mahasiswa yang fresh graduate, baru saja dilulus, kan baru saja diwisuda, wisudanya online, kuliahnya online, wisudanya juga online, sampai ijazahnya juga online. Setelah kuliah, lulus kuliah, pada bingung nyari kerja. Kenapa hal itu bisa terjadi? Salah satu sebabnya adalah karena ada kesalahan niat sejak awal. Dia sekolah, belajar seharusnya karena Allah. Karena mencari ilmu itu termasuk fardhatun ala kulli muslim, ya kan? Talabul ilmi fardhah. Mencari ilmu, belajar itu adalah perintah Allah. Maka niatkan karena Allah. Bukan pengen kuliah di sini, sekolah di sini, mondok di sini agar nanti gampang nyari kerja. Kalau gampang nyari kerja tujuannya, gajah nggak sekolah aja bisa makan kok. Kambing nggak sekolah saja bisa makan, gemuk-gemuk. Kalau memang kita hanya ingin mencari kerja, ngapain kita susah payah sekolah? Maka hendaknya kita bersihkan jiwa kita. Jangan ada sedikit pun terbesit dalam benak kita belajar ingin jadi orang kaya, belajar ingin dapat kerja, belajar ingin diterima di perusahaan-perusahaan tertentu. Jangan. Minjahin dari kedudukan. Harus dibersihkan jiwanya seorang alim itu dari menjadikan ilmunya sebagai sarana untuk mendapatkan material atau materialistis, baik berupa kedudukan, au malin, atau harta, au sum'atin, nama baik, sum'ah, agar didengar orang, ya, agar namanya nama baik. Misalnya setelah kuliah lulus S1, ambil S2, setelah dapat S2 kemudian S3, gelar doktor. Ini bagus. Kita kuliah belajar terus luar biasa. Tapi kalau tujuannya agar nanti dipanggil kiai haji, sudah kiai haji, kemudian belakangnya panjang kali lebar, LC, MA, bla bla bla. Kalau tujuannya hanya itu, capek kita. Tapi kalau tujuannya hanya mengharap ridha Allah, kita belajar agar kita semakin dekat dengan Allah, walaupun tidak memiliki gelar sama sekali, maka dengan ilmu itu Allah akan memuliakan kita. Jadi sum'ah, ingin dapat nama baik, rugi, karena itu termasuk sesuatu yang bisa mengotori ilmu kita. Au syuhratin, atau popularitas. Tidak hanya kuliah, dari mulai profesor, doktor, bla bla bla, LC, MA, PhD, dan segala macam gelar-gelar lainnya, yang kadang banyak orang belajar mati-matian hanya ingin mempertahankan atau mendapatkan gelar, tapi aksiologinya nggak ada, kontribusinya kepada masyarakat nggak ada, perannya, kepeduliannya terhadap orang sekitar nggak ada. Percuma dengan ilmunya. Ilmunya hanya untuk diri sendiri. Seharusnya dia belajarkan ilmunya itu disebarkan kepada orang lain, diajarkan kepada orang lain. Kalau memang ngajar terus riset disebarkan, bagus. Au khidmatin, atau
menjadikan ilmunya sebagai sarana untuk mendapatkan khidmat, pelayanan, agar gampang nyuruh orang ke sana kemari melakukan ini itu. Ini juga sesuatu yang dilarang. Au taqaddumin ala aqranihi, atau dengan tujuan ilmu yang dia peroleh itu nanti agar dia lebih unggul atau lebih menonjol, taqaddum ala aqranihi, dibanding dengan yang lainnya. Nah, ini banyak sekali orang yang memiliki impian atau niat seperti itu. Maka kita belajar kitab Tadhkiratus Sami ini tidak lain adalah agar hati kita benar-benar bersih, kita hilangkan, kita jauhkan dari segala niat-niat buruk yang berkaitan dengan duniawiyah. Qala al-Imam Syafi'i radhiyallahu an, Imam Syafi'i radhiyallahu an mengatakan, ini perkataan Imam Syafi'i rahimahullah, wadidtu, aku sangat menginginkan, aku sangat berharap, annal khalqa, bahwasanya manusia atau makhluk, ta'allamu hadzal ilma, mempelajari ilmu ini, mempelajari kitab beliau atau kitab-kitab yang lain, misalnya Ar-Risalah, juga hadis-hadis yang beliau himpun, tafsir yang beliau tuliskan. Beliau mengatakan, aku ingin orang-orang yang mempelajari kitabku ini, tulisanku ini, hasil karyaku ini, hanya saja alla yunsaba ilayya, hanya saja jangan sampai mereka menisbatkan ilmu-ilmu itu kepadaku. Wah, luar biasa ini. Harfun minhu, walaupun hanya satu huruf saja. Ini tujuannya adalah untuk menjaga diri dari sifat riya, ujub, sum'ah, merasa. Bahaya itu kalau dalam diri kita ini sudah ada perasaan merasa bisa ini, merasa bisa itu, merasa punya ini, merasa punya itu. Bahaya. Sampai Imam Syafi'i rahimahullah, beliau yang luar biasa, ya, imam mazhab, sebagian besar kaum muslimin di Asia Tenggara itu mengikuti mazhab Syafi'iyah. Beliau mengatakan, aku ingin orang-orang mempelajari kitabku, membaca kitabku, menghafalkan kitabku, tapi jangan sekali-kali menisbatkan kitabku itu kepadaku, walaupun hanya satu huruf saja. Sekelas Imam Syafi'i saja khawatir kalau orang terlalu bangga dengan beliau, memuji beliau, mengagungkan beliau, sehingga ghulbu kepada beliau. Beliau lebih ingin sembunyi, atau kalau dalam istilah sekarang, ya, berada di balik layar gitu. Orang biar belajar, gak usah mengeluh-elukan aku, biar mereka belajar, tidak perlu sampai menisbatkan karyaku itu kepadaku. Ini salah satu upaya untuk menjaga hati dari segala penyakit-penyakit hati. Wa kadzalika, dan demikian pula, yunazzihahu, seorang alim harus membersihkan dirinya dengan ilmu tersebut, adit tama'i, dari sifat tamak, berharap, fi rifqin, berupa kasih sayang, teman baik, teman akrab, min talabatihi, dari orang-orang yang belajar ilmu kepadanya, bimalin, baik berupa harta, au khidmatin, atau berupa pelayanan, au ghairihima, atau selain daripada pelayanan dan harta. Bisabab ishtighalihim alaihi, disebabkan karena kesibukan mereka, para santri atau para jamaah atau para murid kepadanya, wa taraddudihim ilaihi, dan hilir mudiknya mereka kepada dirinya. Kan biasanya kalau tidak bisa menjaga hati itu berbahaya sekali. Kita nanti kalau sudah lulus misalnya dari pesantren, kembali ke kampung halaman, orang sudah mengenal kita, misalnya orang alim, paling enggak ustadz atau pak guru, karena di kampung itu yang bisa baca Quran mungkin antum, yang tahu agama antum. Ini kalau tidak dibentengi hatinya dengan
ilmu akhlak ini bahaya sekali. Tidak sedikit mereka yang memanfaatkan ilmunya untuk tujuan atau kepentingan duniawi. Misalnya diminta ngisi, jangan ngisi pengajian, ngajar Iqra ya. Misalnya Satria, Ustadz Satria tolong ajari anak saya Iqra. Satria terus milih-milih, sebulan ngasih berapa? Wah, ikhlas-ikhlasan aja lah. Kalau ikhlas-ikhlasan nggak mau. Tapi kalau sebulan 100 juta misalnya baru mau. Itu habis pahala antum di dunia, nggak dapat apa-apa nanti di akhirat. Seharusnya kalau di sini kita belajar gratis, maka kita bagikan ilmu kita secara gratis. Karena ilmu itu milik Allah. Jangan sekali-kali kita menjual ilmu yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Bagikan ilmu itu. Bersihkan diri kita dari segala sifat berharap ingin mendapatkan keuntungan yang bersifat duniawi. Kalau dikasih diterima boleh, tapi kalau minta nggak boleh. Ya malu-maluin lah, kita ngajar kok terus minta-minta. Kalau dikasih boleh diterima, tapi kalau minta jangan. Ada Allah yang maha kaya, antum nggak usah minta, dikasih. Karena kalau minta itu kan sebuah pertanda kalau kita minta kepada selain Allah. Tapi kalau misalnya kita dikasih karena harus butuh bensin, kita tinggalkan keluarga, anak istri, terus dikasih karena kita meluangkan waktu untuk mereka, ya kita terima. Kadang tidak fair. Orang tua manggil guru les matematika, biologi, bahkan les musik, berani membayar guru lesnya sangat mahal. Begitu manggil guru Iqra, kasih air putih. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kok ya mau-maunya gitu ya. Ya salah ya antum datang ke situ. Seharusnya kalau memang pengen dapat ilmu, datangi orang yang punya ilmu. Nah, jangan khawatir kalau misalnya nanti kita memang harus ngajar, disitulah pengabdian kita. Walaupun misalnya di kampung kita belum ada TPA, belum ada rumah tahfiz, belum ada pesantren, udah bismillah kita dirikan. Uangnya dari mana? Antum punya Allah yang maha kaya. Allah yang nantinya akan mengantarkan harta itu kepada kita. Tapi kalau kita tidak bergerak kecuali kalau ada yang memberi, apalagi meminta, naudzubillahi min dzalik. Ya. Jangan menunggu kita dapat apa, tapi apa yang bisa kita berikan untuk agama ini. Kana Mansurun, Syekh Mansur Al-Mu'tamir, beliau ini seorang ulama dari Kufah, dari Irak. La yasta'inu bi ahadin, beliau tidak pernah meminta tolong kepada seorang pun. Yakhtalifu ilaihi, yang berulang kali datang atau mendatangi atau belajar kepada beliau fi hajatin, ya, terhadap hajat atau kebutuhan. Jadi misalnya kalau saya sebagai Syekh Mansur, saya tidak berharap sedikit pun dari kalian mau ngasih apapun, nggak berharap. Buktinya nggak ada yang ngasih kan. Antum ngasih atau nggak ngasih nggak urusan. Maka jangan sampai kita berharap misalnya nanti kalau saya punya santri itu pulang dari rumahnya terus tidak datang ke pesantren kecuali harus bawa ini bawa itu. Ya, kasihan santrinya. Udah wajah-wajah sengsara terus disuruh bawa oleh-oleh lagi. Tapi kalau antum bawa ya memang sudah seharusnya. Karena sayang dengan ustadznya. Masa saya datang dari Kalimantan yang di sana ada apa? Fi'an ada amplang. Amplangnya dimakan sendiri sama teman-temannya. Ustadznya nggak dikasih. Ya kebangetan namanya. Ustadz memang nggak minta, tapi kita sebagai santri harus ngasih. Jangan berharap ustadz kan nggak minta. Ya saya makan sendiri. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ustadz nggak minta, dikasih. Tapi sebagai seorang ustadz atau sebagai guru nanti jangan pernah berharap. Ada santri datang ngasih, diterima. Nggak datang, nggak ngasih, datang saja sudah bagus itu.
Saya nggak membayangkan Hanafi balik dari Kalimantan di masa pandemi masih ingin melanjutkan hafalan Qur'annya. Masya Allah, luar biasa. Kirain nggak balik, yang dari pelosok Kalimantan pengen jadi rebahan di rumah gitu. Ternyata luar biasa. Insya Allah jadi ulama besar nanti. Amin. Tapi besok datang bawa ya. Nggak bawa nggak apa-apa. Jangan sampai memberatkan murid-muridnya, memberatkan jamaahnya. Saya nggak mau ngajar kalau pulang nggak dibawain sesuatu. Jangan. Belajar ikhlas. Kalau kita berharap kepada manusia, maka sama halnya dengan kita menggadaikan ilmu kita. Wa qala Sufyan bin Uyainah. Sufyan bin Uyainah mengatakan, aku qad utitu fahmal Qur'ani. Aku diberikan kemampuan oleh Allah di dalam memahami Al-Qur'an. Falamma qabiltu surrata, ketika aku menerima sekantong uang, kalau sekarang mungkin cek ya, atau struk transferan, min Abi Ja'farin, dari Khalifah Abu Ja'far, sulibtuhu ya Amirul Mukminin, sulibtuhu, maka itu sama halnya dengan aku mencabut pemahamanku tentang Al-Qur'an itu. Nas'alullah ta'ala musamahata, aku berharap kepada Allah agar Allah mengampuniku. Masya Allah, sekelas Sufyan bin Uyainah, ulama besar, kalau sekarang mufti atau mungkin juga dai kondang, bukan hanya dai, ulama betul, gurunya para guru, gurunya para ahli fiqih. Beliau mengatakan, meskipun aku diberikan pemahaman oleh Allah berupa pemahaman Al-Quran, tapi ketika aku menerima sekantong uang dari Khalifah Abu Ja'far, maka seolah-olah aku menggadaikan ilmuku kepadanya. Gak gampang ini, berat, harus dimulai dari sejak belajar. Maka jangan sampai belajar itu hanya akadnya transaksional. Saya belajar ini investasi, bayar sekian-sekian, biar nanti kalau saya lulus dapat sekian-sekian. Jangan. Kalau misalnya kita belajar, dan dalam belajar itu harus ada kesungguhan untuk menuntut ilmu. Misalnya memang kalau harus membutuhkan harta, ya itu bagian dari proses belajar. Untuk beli kitab, agar kita mendapatkan fasilitas yang memadai, harus ada harta. Tetapi jangan sampai itu kita jadikan sebagai sebuah bentuk transaksional. Saya dulu bayar mahal misalnya, ketika kuliah sebelum lulus harus bayar sekian, nanti kalau lulus saya harus dapat sekian. Na'udzubillah min dzalik. Ya bukan rahasia umum kan? Misalnya kuliah di sebuah fakultas jurusan tertentu yang sampai ratusan juta rupiah, sehingga tidak sedikit mereka yang setelah lulus orientasinya adalah mencari kerja, balik modal, sehingga apa yang dilakukan itu hanya urusan bisnis, bagaimana agar bisa segera balik modal, bagaimana agar bisa segera menjadi orang yang kaya dan seterusnya. Habis itu ilmunya. Maka di pesantren kita dididik untuk menjadi pribadi yang ikhlas, ikhlas lillahi ta'ala. Kita belajar, termasuk juga mengajar, walaupun tidak dibayar, ikhlas, karena ilmu ini adalah ilmunya Allah. Tapi jangan pernah khawatir, walaupun tidak dibayar oleh manusia, walillahi junudus samawati wal ard. Allah memiliki ya tentara-tentara, Allah memiliki makhluk-makhluk, malaikat-malaikat yang insya Allah dengan izinnya Allah akan mudahkan urusan rezeki kita, walaupun tidak dari jalur di mana kita berada di situ, tapi bisa melalui jalur lainnya. Wallahu a'lam bishawab.